Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau aku sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang rasa bersyukur ya. Apabila kita mendapatkan sesuatu nikmat, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Sebab hal tersebut akan membuat hati kita itu akan tenang dan akan berpotensi, dan hal ini sudah pasti juga. Allah itu akan memberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Nikmat itu sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian uang, namun sebenarnya rezeki itu juga kita dihinggapin orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli dengan kita. Kemudian bisa juga kita selalu diberikan waktu yang sangat lama, berlama-lama. Bisa juga rezeki itu berupa umur yang panjang, pikiran yang positif, dan lain-lain. Karena banyak orang awam ya, ketika aku masih ngobrol dengan mereka, mereka itu mengucapkan rezeki itu ya berupa uang saja. Nah, ini sebenarnya adalah paradigma yang salah. Sebenarnya yang bagus itu ketika paradigma kita memandang rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu ya umur yang sehat, umur yang panjang, berkah, kemudian istri yang baik, istri yang soleha, yang mengerti perasaan kita, yang membantu kita di masa susah, yang mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik, kemudian dianugerahi anak-anak yang lucu, anak-anak yang soleh dan soleha, yang mengikuti tabiat dan karakter baginda Rasulullah SAW. Itu juga adalah rezeki. Diberikan sebuah kondisi ibu mertua yang baik, nah itu juga adalah rezeki. Jadi ada baiknya kita itu memandang rezeki itu adalah luas ya. Kemudian teman-teman, kalau pagi hari itu enaknya menulis, sebab kalau bagi yang suka menulis itu pasti mereka akan mengeluarkan segala macam unek-uneknya dan kemungkinan rencana dia ke depan itu seperti apa. Orang-orang yang menulis itu kadang tidak stres ya, sebab dia itu mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan menulis, kemudian kemampuan berkarya, dan menulis itu juga sebagai salah satu cara supaya dunia mengenal kita, dunia mengenal alam bawah sadar kita, pikiran kita, apa yang kita rencanakan, dan lain-lain. Teman-teman juga perlu mengetahui ya, pagi itu bisa juga diisi dengan mungkin setelah syuruk itu melaksanakan sholat duha ya, mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 itu bisa dilakukan. Karena aku sendiri merasakan kalau melakukan dan melaksanakan sholat duha itu otomatis kita adalah sedekah tubuh ya, sedekah tubuh. Ibarat kata kita ucapkan rasa syukur lah, karena sendi-sendi kita itu juga perlu bersedekah, karena itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah juga. Bisa mengisi dengan sholat duha, kemudian pagi itu juga bisa dengan stretching ya, kemudian pagi-pagi jalan atau lari, olahraga, kemudian minum air putih sebanyak-banyaknya, kemudian dilanjutkan dengan makan. Itu setiap hari kalau diisi dengan kegiatan seperti itu akan begitu luar biasa lah. Apalagi ditambah dengan mengaji hal-hal yang baik, berpikir yang baik, kemudian memiliki planning, rencana kegiatan yang banyak, dan itu semuanya baik. Sebab hidup di dunia ini tuh harus cerdas teman-teman. Jadi muslim itu harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena hidup di dunia ini sementara aja. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu harus bisa lah mengatur waktu sedemikian rupa untuk menjadi orang hebat. Nah, kalau kita sudah tahu dunia itu hanya sementara, maka sebaiknya kita berpikir bahwa satu hari ini kira-kira apa ya ilmu yang bermanfaat yang harus kita bagikan ke setiap orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kira-kira kita bisa nggak ya bersedekah jariah uang untuk pembangunan masjid, untuk memberikan uang di mana mungkin uang kita itu dibutuhkan oleh anak yatim atau orang-orang pengemis yang membutuhkan betul-betul, yang kehidupannya tidak seberuntung kita gitu. Terus mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan atau soleha. Sebab begini teman-teman, ada 3 yang bikin kita itu pahala kita itu terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat yang dibagikan selalu kepada orang-orang yang membutuhkan selama kita di dunia. Mungkin untuk mengabadikannya kita makanya banyak-banyak menulis aja, banyak-banyak menulis di blogspot, mungkin di media sosial, menulis-nulisnya yang hal yang bagus, yang bermanfaat, yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin melakukan penelitian kemudian dibukukan begitu. Kemudian kita kalau punya uang banyak, kita bersedekah jariah ke tempat sektor-sektor bidang untuk memberi di bidang-bidang yang membutuhkan lah. Contohnya kayak pembangunan masjid, kemudian ada infak Al-Quran, ada juga infak untuk sembako bagi warga-warga yang membutuhkan kita, kemudian mendidik anak. Sebab kalau kita mendidik anak, justru nanti ada timbal baliknya kepada kita. Karena apa? Anak itu pasti akan mendoakan kita, dan ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada anak juga mereka pasti ingat lah, nggak mungkin nggak ingat. Aku sangat yakinkan kepada diri kita untuk bisa melakukan pendidikan secara islami, karena ketika kita meninggal, anak itulah yang nanti akan mendoakan kita, memohonkan ampun orang tuanya kepada Allah supaya kita diampuni kalau kita memiliki banyak salah. Jadi 3 itu hal yang begitu luar biasa yang menjadi amal jariah. Maka dari itu untuk hari ini aku dan mungkin teman-teman mestinya kita berpikir lebih bagus daripada sebelumnya. Berpikir jangka panjang dan menasehati diri sendiri kalau mungkin itu ada yang salah sebelumnya. Karena kita harus berusaha di hari sebelumnya itu kita berbeda dengan hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu poin yang mau aku sampaikan. Kemudian apalagi ya yang mau aku sampaikan? Pagi-pagi ini juga aku lihat ya, perkembangan bisnis sekarang itu kebanyakan orang pada ke arah digital semua. Ada yang jual bingka, ada jual bingka Ambon, bingka kentang asli Banjarmasin, ada juga jual laptop, jual rumah, jual properti, semuanya itu mengandalkan aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, kemudian di Google, kemudian Google AdSense segala macam. Mereka arahnya ke digital semua. Nah, poin yang mau aku sampaikan di sini adalah kita harus peka ya terhadap perkembangan dunia, dan kita harus belajar juga terkait digitalisasi ini. Karena apa-apa sekarang digital. Orang mau makan digital, pesan di aplikasi. Kemudian juga orang-orang ketika mau liburan, dia mau tidur, keluarga mereka mau tidur, mereka pesan hotel, pesannya via WhatsApp atau juga di Traveloka. Kebanyakan orang-orang ke Traveloka, pigi.com, travel.com, pokoknya via digitalisasi, apa-apa aplikasi, apa-apa gadget lah pokoknya. Jadi untuk orang tua di zaman sekarang, harap mendidik anak itu harus hati-hati ya. Walaupun digitalisasi begitu luar biasa menghantam peradaban sebelumnya, era tahun 80, 90, 2000-an. Nah, di tahun 2020 ini adalah momen kebangkitan sebenarnya yang mau aku sampaikan. Tapi momen kebangkitan kita mawas diri lah untuk bisa mengendalikan digitalisasi ini. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh sistem digitalisasi sekarang. Kita lupa waktu, kita selalu nonton Instagram, kita selalu nonton TikTok, yang sebenarnya
hal-hal tersebut ada yang tidak bermanfaat, kecuali kalau kita mendedikasikan diri kita, misalkan satu hari itu mau memakai totalnya mau memakai 6 jam uh, sosial media. Tapi kita harus tahu juga, jangan yang dibuka itu otak kita tuh harus berpikir, aku harus mengkonsumsi tayangan-tayangan di media sosial yang bermanfaat aja. Makanya aku sarankan untuk follow akun-akun yang mungkin follow akun-akun bisnis, follow akun-akun kesehatan, politik dan segala macam. Intinya ya ada manfaatnya lah untuk kita. Jangan sampai tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Itu akan berabe banget, itu akan rugi banget gitu. Jadi hari ini memang aku pengen menyampaikan pesan itu, dan di 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian aku ingin melihat rekaman videoku ini menyampaikan hal ini, tentunya di perspektif tahun 20 tahun kemudian atau 10 tahun akan datang gitu, bahwa aku nih tujuannya baik untuk menyampaikan kepada orang-orang lain gitu. Ada pesan kebaikan di dunia ini yang mau aku sampaikan. Jadi pertama, kita harus banyak bersyukur. Terus yang kedua, pola pikir kita itu harus diperluas tentang rezeki. Kemudian yang ketiga, ingat 3 hal yang membuat kita itu nyaman ketika di akhirat nanti, yaitu bersedekah jariah, membagikan selalu ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak menjadi anak yang soleh atau soleha. Dan yang terakhir adalah kita harus paham ya, digitalisasi ini begitu merambah, begitu luar biasa. Jadi kita harus bisa menyikapi hal ini dengan baik juga. Yang penting kita mengendalikan sistem digital itu, bukan sistem digital yang mempengaruhi otak kita sehingga kita menonton hal-hal yang tidak berguna. Demikian itu teman-teman, mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.